Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Niat dalam semua peribadahan hukumnya adalah wajib. Maka begitu pula hukumnya niat ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Akan tetapi dalam proses pelaksanaan niat tersebut, para imam madhab berbeda pendapat. Ada yang melaksanakan cukup di awal saja. Ada pula yang mewajibkan setiap hari melaksanakan niat. Asal mula hadis tersebut diriwayatkan oleh imam yang 5, hadis daripada Siti Hafsah Ummul Mukminin, menceritakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyit as-siyam fi qabla al-fajri fala siyamalah." Dari hadis tersebut kurang lebih artinya adalah barang siapa orang yang tidak melaksanakan niat pada malam hari, maka seakan-akan orang tersebut tidak melaksanakan ibadah puasa pada hari tersebut. Imam madhab berbeda pendapat dalam hadis tersebut. Menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, bahwa hukum tabiitun niat dalam puasa fardu hukumnya wajib, sementara ketika melaksanakan ibadah puasa sunat hukumnya adalah sunat melaksanakan tabiitun niat. Kemudian Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum tabiitun niat dalam pelaksanaan ibadah puasa merupakan untuk pelaksanaan ibadah puasa yang wajib, sementara untuk waktu pelaksanaan ibadah yang sunat ataupun niat ibadah puasa yang sunat hukumnya adalah sunat. Sementara menurut Imam Maliki dan ashabnya mengatakan dari hadis tersebut hukum tabiitun niat memang diwajibkan, tetapi yang menjadi sorotan penting menurut Imam Maliki mengatakan bahwa pelaksanaan niat bisa dilaksanakan hanya di awal bulan suci Ramadan. Berbeda pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i bahwa pelaksanaan niat harus dilaksanakan setiap malam. Ketika kita mengambil salah satu madhab, akan ada sedikit perbedaan dan plus minusnya. Salah satu contoh, kita mengikuti Imam Maliki yang membolehkan niat hanya satu kali di awal bulan suci Ramadan pada waktu malam menjelang waktu-waktu sahur kita cukup satu kali melaksanakan niat, sementara tajdidun niat menurut Imam Maliki hukumnya adalah sunat. Tetapi Imam Maliki dan pengikutnya juga memberikan ketentuan apabila ibadah puasanya tersebut dilaksanakan secara terus-menerus, tidak terputus-putus. Berbeda contoh apabila misalnya seseorang ketika dalam satu bulan tersebut orang tersebut sakit beberapa hari sehingga tidak mampu melaksanakan puasa. Atau salah satu contoh lagi, seorang wanita yang biasa menstruasi dalam satu bulan, baik itu secara 5 hari, 7 hari, 1 minggu sampai banyaknya 15 hari, maka menurut Imam Maliki dan pengikutnya wajib melaksanakan tajdidun niat. Kemudian salah satu yang jadi pemahaman lagi, apabila kita mengikuti madhab Imam Maliki, maka kita harus tahu ketentuan yang barusan bahwa kita apabila terputus dalam satu bulan beberapa hari tidak melaksanakan puasa, kita juga wajib tajdidun niat. Kemudian
menurut Imam Asy-Syafi'i bahwa setiap malam harus melaksanakan tabyitun niat, harus melaksanakan niat setiap malam, maka ada kemungkinan kita pengikutnya lupa dalam satu malam atau 2 malam tidak melaksanakan niat, maka sebaiknya kita mengkompromikan mengikuti 2 pendapat, yaitu kita melaksanakan niat setiap malam mengikuti Imam Syafi'i, kemudian kita melaksanakan niat 1 bulan sekali di awal bulan suci Ramadan mengikuti Imam Maliki, sehingga kita kalau terjadi lupa niat kita bisa mengikuti madhab Imam Maliki. Apabila kita tidak niat, memang hukumnya tabyitun niat menurut Imam Maliki adalah sunan, maka bisa dimaafkan karena kita mengikuti imam madhab yang lain. Berbeda urusan ketika melaksanakan ibadah puasa sunat. Ibadah puasa sunat hukumnya tidak perlu tabyitun niat, sebagaimana hadis setelahnya dalam kitab Ibanatul Ahkam, syarah daripada kitab Bulughul Maram, hadis ke-221, diterima dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kata Siti Aisyah, dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam data yaumin, suatu ketika Nabi menemuiku pada suatu hari. Maka Rasul bertanya, hal indakum sayun, apakah kamu mempunyai makanan? Bagaimana? Qalat, la, tidak ada ya Rasulullah, kebetulan hari ini tidak ada. Maka kata Rasul, hari ini saya berpuasa. Maka menurut Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain tidak perlu tabyitun niat, cukup apabila kita lupa ataupun kita belum jawab. Ketika Abu Hanifah mengatakan dari hadis tersebut, baik itu qabla jawal atau ba'da jawal, maka menurut Imam Abu Hanifah boleh-boleh saja kita melaksanakan puasa. Misalnya dari pagi, dari setelah pelaksanaan subuh sampai misalnya waktu sore belum mendapat makan dan minum, bisa kita meniatkan puasa. Menurut pendapat Abu Hanifah tidak perlu qabla jawal, tetapi ba'da jawal pun tidak apa-apa. Tetapi ada salah satu pendapat yang sedikit berbeda dari hadis tersebut, yaitu menurut hadis tersebut, pengertian tersebut, baik itu menurut Abu Hanifah, baik itu qabla jawal atau ba'da jawal, maka tidak ada masalah. Ditarik begitu juga puasa wajib, katanya bahwa baik itu awal malam ataupun di akhir malam, tidak di pertengahan malam kita melaksanakan tabyitun niat, maka boleh-boleh saja. Misalnya kita setelah berbuka puasa, menurut Abu Hanifah jam 7 kita sudah berniat untuk puasa hari besok, ataupun setelah makan kita berbuka langsung kita sudah punya niat besok kita mau puasa lagi. Menurut Abu Hanifah boleh-boleh saja, karena berpendapat dari hadis tadi bahwa menurut Imam Abu Hanifah baik qabla jawal atau ba'da jawal dalam puasa sunat diperbolehkan. Tetapi itu hanya pendapat Abu Hanifah. Perbedaan imam madhab kita yang 4 bisa menunjukkan bahwa kita bisa mengikuti salah satu imam madhab tanpa menjadi orang yang talfik, pilih-pilih yang mudahnya saja, karena setiap kemudahan pasti dibarengi dengan pendapat yang sulit. Misalnya diantaranya kita melaksanakan puasa, niatnya menurut Imam Abu Hanifah, kemudian pelaksanaannya Imam Maliki, ada kekurangan, ada kelebihan. Justru dengan mengikuti salah satu madhab sesuai dengan prinsip kita mengikuti salah satu madhab yang 4, tetapi kita tetap berpegang salah satu figur dari madhab kita, yakni madhab Imam Syafi'i. Mudah-mudahan penjelasan tentang niat, walaupun mungkin jauh daripada kesempurnaan, ada manfaatnya, bil khusus bagi pribadi, umumnya bagi sahabat-sahabat sekalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.